ada satu adigium yang paling sederhana yang itu yang sering diungkapkan oleh teman-teman di Indonesia, bahwa kalau kita ngomongin sastra Arab itu hanya ada tiga. Pertama agama, kemudian yang kedua peperangan, dan yang ketiga puisi. Bahwa sastra Arab itu kukira dengan sastra Indonesia, terutama dengan pembaca-pembaca Indonesia itu sudah sangat awal, dari awal itu sudah mulai. Cuman memang kita perlu melihat periode-periodenya, terutama melihat periode-periode bagaimana sastra Arab itu berubah. Sastra Arab ini bukan sesuatu yang statis juga, yang dari dulunya seperti itu dan sampai sekarang masih begitu, tapi sastra Arab punya banyak persinggungan dengan sastra-sastra dunia. Atau misalnya kita bisa mulai dari dari zamannya Al-Mutanabbi, kemudian masuk ke zaman-zaman di mana yang di dalam Islam dikatakan sebagai zaman kegelapan, itu antara abad-abad ke-15 sampai abad ke-19. Kemudian ketika persentuhan mereka dengan sastra sastra Prancis, kemudian sampai kepada zaman sekarang, yang itu bukan hanya cara mereka menulis itu yang berubah, tetapi juga tema-tema di dalam sastra ini sangat berubah. Nah, ini di Indonesia kukira dari abad awal, kalau kita melihat bagaimana sastra Arab masuk ke sini, yang sebagian besar mungkin di bawah atas nama agama ya, di bawah atas nama agama. Ini sangat berpengaruh, terutama sampai pada terutama kalau saya lihat sebenarnya di abad-abad ke-17-18, ketika tradisi tarekat atau tasawuf yang sudah terlembagakan menjadi tarekat itu masuk ke Indonesia, karena tradisi tarekat ini sangat banyak menggunakan syair, banyak menggunakan syair dalam peribadatan, syair dan musik. Terutama misalnya kita baca maulid, kemudian baca hizib dan segala macam, itu kan semuanya hampir semuanya ditulis dalam bentuk syair. Yang itu sampai sekarang kalau kita lihat yang dikatakan sastra pesantren itu sedikit banyak sebenarnya mengarah kepada sastra Arab yang ada di model ini, atau yang ada di model syair-syair dalam tarekat itu. Apakah itu dibawa oleh Al-Busiri, kemudian oleh Al-Barzanji dan segala macamnya, itu hampir banyak mencontohi dari model syair dari sana, dari puisi-puisi sana. Tetapi kita melihat misalnya sebelum tarekat masuk, kita tidak terlalu bisa melihat misalnya bagaimana Al-Mutanabbi, kemudian bagaimana Umar Khayyam misalnya, kemudian siapa lagi, Mantiqut Thair Fariduddin Attar misalnya, dibaca di Indonesia. Saya kira masih sangat jarang, karena dalam tanda kutip bahwa mereka walaupun menulis dalam sastra Arab, persinggungan karya-karya mereka baik Mutanabbi, kemudian kemudian Umar Khayyam itu tidak terlalu kuat dengan agamanya, dan mereka pun secara otoritas untuk berbicara agama agak kurang. Jadi saya kira kita agak susah untuk melihat bagaimana sastra Arab sastra Arab yang ditulis sebelum abad-abad tarekat itu masuk ke Indonesia. Kalau sekarang mungkin kita mengenal Umar Khayyam justru setelah kemerdekaan Indonesia, ketika ketika misalnya ke Hartoyo, kemudian Ali Audan dan segala macamnya, penerjemah sastra Arab awal itu mencoba memasukkan tokoh-tokoh ini. Tetapi di samping itu saya kira yang paling berkembang justru puisi-puisi yang bersinggungan dengan orang-orang tarekat. Nah, pada abad selanjutnya ketika misalnya zaman-zamannya
Nizar Komadi, kemudian Adonis dan segala macam. Saya kira itu juga masuk dengan bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran Arab yang reformis, pemikiran-pemikiran reformis dari Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridho dan segala macamnya itu juga mulai dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia. Dan itu sampai sekarang kita lihat bahwa di situ Indonesia dengan orang-orang Indonesia dan sastra Arab ini sudah sangat sangat dekat ketika bersentuhan dengan itu. Kalau misalnya Amir Hamzah atau tokoh-tokoh sastra Indonesia awal atau sastra Melayu awal, sejak kapan mereka bersinggungan dengan sastra Arab? Karena kalau kita baca puisi-puisi Melayu awal dari Amir Hamzah, kemudian Raja Ali Haji dan segala macam itu sangat sangat berdekatan dengan sastra Arab. Tetapi perlu kita tahu juga bahwa persinggungan mereka saya kira bukan sekedar lewat Islam, tetapi itu sudah diterjemahkan terlebih dahulu oleh pendahulu-pendahulu sastra Melayu, misalnya kayak Hamzah Fansuri dan segala macam, yang itu justru membaca bukan kepada sastranya tetapi lebih kepada kitab-kitab tasawuf, yang itu kalau kita baca misalnya tulisan-tulisannya Ibnu Arabi, kemudian tulisan-tulisan yang lain-lain itu memang sangat sangat kuat dengan tradisi sastranya. Jadi yang kita katakan sebagai sastra Arab dengan tradisi kepenulisan Islam itu dicampur aduk ketika sudah masuk ke Indonesia, yang itu menghasilkan cara berpikir kita bahwa sastra Arab itu seperti ini, padahal itu sudah melalui percampuran yang sangat yang sangat intens antara teks-teks keagamaan terutama dengan sastra Arab yang murni ditulis sebagai sebuah karya sastra, bukan sebagai karya keagamaan, walaupun karya keagamaan itu menggunakan baris-baris puisi atau baris-baris syair. Pertama mungkin kalau kita perlu melihat bahwa sastra Arab apa istilahnya, kategorisasi sastranya itu agak berbeda dengan kita dan berbeda dengan Barat, bahwa mereka tidak punya, misalnya paling sederhananya mereka tidak punya novel. Secara tradisi mereka nggak pernah menulis novel. Adapun misalnya kayak Umar Khayyam, Rubaiyat atau kemudian Fariduddin Attar yang kelihatan seperti Mantikut Toir, Mantikut Toir yang sudah diterjemahkan sama, saya agak lupa siapa yang diterjemahkan. Itu kalau di Indonesia mungkin semacam Linus Suryadi, lebih ke prosa liris, yang itu sebenarnya masih dalam kategori sebagai puisi. Jadi puisi di dalam sastra Arab itu bukan hanya puisi satu kategori, tetapi mereka punya banyak kategori puisi yang itu tergantung misalnya mengikuti bahar-baharnya, misalnya bahar berapa itu nanti disebut dengan puisi apa dan sebagainya. Nah, di samping itu mungkin setelah Prancis masuk menjajah Mesir atau Napoleon ini membawa perubahan yang sangat besar, bukan hanya di dalam politiknya Mesir atau Arab secara keseluruhan, tetapi sebenarnya juga pengaruh Prancis terhadap sastra Arab ini mengubah banyak kesusastraan Arab, yang itu akhirnya kita kemudian mengenal sekarang, misalnya kayak Najib Mahfud yang sudah menulis novel, kemudian dan menulis cerpen, kemudian penulis-penulis yang lain yang sudah menulis misalnya esai puitis dan segala macam. Itu saya kira pengaruhnya itu lebih kepada pengaruh dari Barat, terutama dari Prancis. Jadi yang murni memang sastra Arab dalam pengertian kita itu sebenarnya hanya puisi. Murni sastra Arab itu dalam pengertian kita hanya puisi. Nah, ini yang sebenarnya perlu dicari keterpengaruhan bagaimana orang Indonesia, terutama dalam puisi Indonesia,
terhadap puisi Arab. Kalau masalah novel, kemudian masalah cerpen, saya kira di situ nanti kurun waktunya itu di masa modern ketika kita sama-sama meminjam tradisi novel dengan cerpen itu dari Barat. Tetapi tradisi misalnya puisi ini yang sebenarnya sudah sangat berjalan sangat lama dari abad 17-18, yang itu masuk misalnya kalau kita bisa lihat itu sebenarnya di sastra Melayu itu sangat bagaimana penulisan pantun, kemudian bagaimana rimanya tersusun, suku katanya dan segala macam itu kan itu sebagian besar, walaupun kita juga mengetahui bahwa di tradisi-tradisi sastra lokal misalnya sastra Bugis atau sastra yang lain-lain itu punya hitungan kata, suku kata di dalam setiap puisi, tetapi itu juga yang dibawa oleh orang Arab di dalam kesusastraan Indonesia, terutama bagaimana rima di dalam jalinan kata di dalam satu baris puisi misalnya, karena di dalam di dalam puisi Arab rima ini sangat penting sekali. Misalnya di dalam satu baris itu kita bisa menemukan misalnya huruf A harus berapa, huruf I harus berapa dan segala macam, itu sangat diperhitungkan dalam sastra Arab. Nah, kalau di Indonesia mungkin kita misalnya bagaimana membaca terutama Amir Hamzah, yang bagaimana permainan vokalnya itu sangat kuat di situ. Saya kira keterpengaruhan dari sastra Arab, walaupun misalnya jumlah suku katanya mungkin Amir Hamzah bisa mengambil dari tradisi yang lain, tetapi bagaimana permainan bunyi itu yang sangat berpengaruh di dalam sastra Indonesia. Kalau sastra Indonesia sekarang saya kira kita sudah berhadap-hadapan dengan sastra Arab, bahwa kita menyerap, tetapi kita juga punya standar sendiri terhadap puisi, yang itu kalau kita cocok dengan sastra Arab kita akan mengambil, tapi kalau kita tidak cocok kita bisa melepaskannya. Bahkan dalam penerjemahan mutakhir, kalau kita lihat misalnya dimulai dari Hartoyo misalnya, bagaimana puisi itu sudah permainan bunyi di dalam puisi Arab itu sudah mulai agak dikurangi, karena memang mungkin kalau di sastra Indonesia mungkin puisi-puisi Indonesia mungkin agak mubazir gitu ya, dengan permainan bunyi yang sangat terus berulang-ulang seperti itu. Jadi kita melihat bahwa terutama di penulis-penulis puisi Arab sekarang, sejak zamannya sejak tahun 40-an sampai sekarang, 1940 sampai sekarang, di Arab itu ada semacam gerakan untuk keluar dari tradisi lama, dari pakem lama, untuk memodernisasi puisi Arab. Dalam artian kita kembali lagi ke bunyi, bahwa yang mau dimodernisasi itu sebenarnya adalah bunyi, karena bunyi itu harus sesuai dengan dengan pakem itu yang kemudian banyak diubah oleh sastrawan-sastrawan atau penyair-penyair di Arab. Jadi posisi kita sekarang sama-sama, kalau bisa kita katakan mungkin sama-sama terpengaruh dengan puisi modern, yang itu kita bisa saling sebenarnya bukan hanya kita yang mengambil atau menerjemahkan karya mereka ke dalam bahasa Indonesia, seharusnya pula kita bisa menerjemahkan karya-karya kita untuk dibaca oleh orang-orang Arab, karena posisi kita sekarang sama. Walaupun mereka punya tradisi yang lama yang sudah berjalan dari bahkan sebelum Islam datang, tetapi di masa sekarang saya kira ini sudah jauh menurun, terutama karena gerakan modernisasi itu mencoba untuk mencontohi Barat yang saya kira itu sudah terlalu keterlaluan juga di Arab gitu ya, yang betul-betul menghilangkan, walaupun memang ada beberapa gerakan untuk kembali ke neoklasik misalnya, mencoba untuk memodernkan yang klasik ini, yang bunyi ini, bagaimana bunyi bermain di dalam kata, tetapi itu nggak terlalu terdengar, terutama karena tokoh-tokohnya hanya berada
di daerahnya masing-masing. Sementara sastra Arab yang kita kenal sekarang, itu kebanyakan dan hampir semuanya ditulis oleh orang-orang Arab yang sudah berdiaspora atau eksil. Kayak misalnya Adonis yang sudah ndak berada di yang ndak tinggal di Arab lagi, kemudian ada Mahmud Darwis, kemudian ada yang lain-lain yang semuanya bahkan sekarang kita bisa membaca zaman-zaman sekarang yang umur 50-an tahun, misalnya kayak yang mulai terkenal di Amerika, misalnya kayak dunia Mikail, itu betul-betul sudah berada dan bahkan bisa menulis dalam dua bahasa, atau bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi kita jarang menemukan untuk zaman sekarang menemukan seorang penyair atau seorang sastrawan Arab yang betul-betul menjaga kearabannya itu yang diterjemahkan ke Indonesia. Kebanyakan lebih kepada orang-orang eksil atau orang-orang diaspora, atau bahkan orang-orang Arab yang sangat mendukung terhadap Barat, misalnya kayak Nizar Qobani. Walaupun Nizar Qobani belakangan sangat anti terhadap politik Barat, tetapi secara bangunan puisi, bangunan sastra yang dia bangun jelas itu berasal dari modernitas yang disuarakan oleh orang-orang Barat, orang-orang Eropa terutama. Kalau khusus 1001 malam sebenarnya kalau kita lihat tokoh-tokohnya ya, dan ini pertama ini masih diragukan apakah sebenarnya itu dari Arab, asli dari Arab atau bukan, dalam artian itu digubah di Arab, diciptakan di Arab, ataukah itu berasal dari tradisi lain yang diambil oleh orang Arab. Misalnya paling sederhananya kayak Kalilah Wadimna itu kan dari India. Kemudian kalau kita lihat Alfu Laila wa Laila, 1001 malam itu nama-namanya pun sebenarnya bukan nama-nama orang Arab. Syahrazad, Syahrayar dan segala macam itu kan bukan orang Arab, itu justru orang Persia. Nah, ini bisa jadi karya-karya yang kita anggap semacam novel yang seperti itu, atau misalnya kayak Hai bin Yakzon dan segala macam itu, jangan-jangan memang itu bukan dari tradisi Arab, tetapi diterjemahkan oleh orang Arab yang itu justru kita kenal bahwa itu berasal dari Arab. Apakah karena kita tidak bisa mengakses teks aslinya atau bagaimana, itu bisa jadi. Terutama kayak misalnya Kalilah Wadimna, nanti belakangan kita baru tahu ternyata itu dari sastra India yang saya agak lupa apa judulnya kalau dalam sastra ini. Ternyata ini dari sini, bukan dari tradisi sastra Arab. Setahu saya memang sastra Arab tidak memiliki tradisi untuk menulis semacam cerita seperti itu. Tidak ada tradisi menulis cerita. Belakangan baru ada Qisah Qasiroh atau cerita pendek. Kemudian ada sekarang namanya Qisah Qasiroh Jiddan, cerita pendek yang sangat pendek. Kalau kita mungkin cerita pendek yang sangat pendek itu kayak cerpen-cerpen kita di Quran. Itu yang dikatakan Qisah Qasiroh Jiddan. Kemudian lebih kepada misalnya hikayat-hikayat yang penuh hikmah sebenarnya kalau di tradisi prosa di Arab, lebih kepada cerita-cerita hikmah kayak misalnya yang macam-macamnya itu. Selain itu saya kira novel yang dalam bentuk yang sangat panjang itu kemungkinan besar bukan dari Arab. Jadi saya kira kalau di Indonesia mungkin kita mengenal misalnya yang saya kenal misalnya Lagaligo yang itu betul-betul murni dari sastra Bugis. Orang Arab kekhasannya mereka bukan di situ, tapi jelas mereka kekhasannya hanya ada di puisi saja, hanya ada di puisi. Selain itu saya kira itu semuanya serapan dari tradisi yang lain, karena Arab ini bisa kita katakan antara Arab dengan Islam ini tidak bisa kita bedakan ya. Arab dengan Islam kadang-kadang yang sebenarnya bukan Arab, tetapi kemudian diterjemahkan ke dalam Arab dan dimasukkan tradisi-tradisi Islamnya itu kelihatan seperti Islam. Padahal sejatinya itu kayak Kalilah Wadimna tadi, sejatinya itu bukan berasal dari Arab atau Islam gitu. Dua-duanya bukan, tetapi diislamkan dan dibahasa Arabkan gitu. Nah, itu yang banyak terjadi di dalam
tradisi prosa klasik berbahasa Arab. Di Arab sekarang kalau kita melihat tema-tema atau isu-isu dan wacana yang mereka angkat, ada satu adigium yang paling sederhana, yang itu yang sering diungkapkan oleh teman-teman di Indonesia, bahwa kalau kita ngomongin sastra Arab itu hanya ada 3. Pertama agama, kemudian yang kedua peperangan, dan yang ketiga puisi. Jadi bahwa tema-temanya selalu tentang bagaimana peperangan, kemudian bagaimana Islam dan segala macamnya. Jadi 3 itu yang bunyi kalau kita yang kita kenali, tetapi sejatinya tema-tema di sastra Arab terus berkembang. Bahkan terakhir misalnya kayak Joha Al-Harthi misalnya, seorang novelis dari Oman, yang itu memenangkan Booker Prize, itu menulis tentang bagaimana masalah gender di sana, bagaimana masalah perempuan yang dihadapkan dengan tradisi patrilineal Arab yang sangat kuat itu, dengan isu-isu terkait gender. Jadi di sana memang agak kuat, terutama untuk tema-tema yang diusung oleh orang-orang. Jadi kita perlu membedakan tema-tema yang diusung oleh orang-orang yang berada di Arab sendiri, di Timur Tengah sendiri, dengan mereka yang sudah melakukan diaspora atau melakukan eksil misalnya. Lebih banyak misalnya yang diaspora ini jelas akan berbicara tentang diaspora, kemudian berbicara tentang orientalisme, berbicara tentang berbicara tentang pasca kolonialitas dan segala macamnya. Tetapi orang-orang yang bermukim di Timur Tengah sendiri ini masih terhadap pertanyaan paling sederhananya kan, bagi mereka itu kita punya tradisi kuat, tradisi sastra yang kuat yang sudah berjalan lama, tetapi selama ini digerogoti oleh modernitas yang dibawa oleh Barat. Bagaimana untuk kembali ke sana dengan tetap bisa berdiri berhadapan-hadapan dengan modernitas di dalam sastra ini. Ini yang menjadi salah satu tema sentral di dalam perpuisian atau di dalam sastra Arab yang ditulis oleh orang-orang Arab sendiri. Yang kedua memang lebih kepada konflik-konflik sektarian, wacana-wacana sektarian, misalnya kayak Arab Spring yang terjadi di 2010-an awal, kemudian masalah Palestina tetap, kemudian masalah-masalah penjajahan yang seperti itu, kemudian masalah perminyakan segala macam, itu menjadi tema-tema sentral di dalam sastra Arab yang ditulis oleh orang-orang yang berdomisili di Arab, yang bermukim di Arab. Berbeda dengan yang sudah berada di luar, semacam Dunia Mikhail tadi lebih banyak berbicara tentang bagaimana perubahan-perubahan yang dia rasakan sebagai orang Irak, dengan setelah dia pindah dan kemudian melihat Irak sekarang, yang itu setelah setelah 11 itu 11/9, setelah munculnya isu-isu tentang radikalisme agama. Jadi dia lebih kepada hal-hal yang semacam itu. Walaupun di penulis-penulis Arab yang berdomisili di Arab juga banyak yang mencoba untuk masuk ke dalam masalah-masalah radikalisme agama, tetapi wacana-wacana ini sebenarnya lebih berkembang, dikembangkan oleh penulis-penulis yang berada di luar Arab, penulis Arab yang berdomisili di luar Arab, apakah dia di Amerika atau di Inggris dan sebagainya. Bagaimana hubungan kita dengan sastra Arab sekarang? Di samping kita sudah berdiri berhadapan-hadapan dengan sama tinggi, saya kira apa yang masuk ke Indonesia sekarang, karena ini permasalahan dengan hak cipta, kemudian masalah penerjemahan, kemudian masalah popularitas. Saya kira kita tidak banyak mengenal tokoh-tokoh sastra Arab yang
istilahnya mungkin masih hidup atau baru meninggal, kita jarang mengenal mereka, tetapi kita lebih banyak menerjemahkan misalnya tradisi apa namanya karya-karya dari abad klasik kemudian abad pertengahan yang atau abad modern awal di mana reformasi keseluruhan Timur Tengah itu yang kemudian masuk ke kita. Tapi untuk apa namanya untuk sastra karya-karya yang mutakhir, terutama yang mutakhir, saya kira kita sangat jarang untuk apa namanya untuk membacanya. Bahkan misalnya kayak salah satu novel yang ditulis di 2015 tentang mungkin istilahnya mungkin realisme magis versi Arab gitu ya. Judulnya ditulis oleh Ahmad Sa'dawi. Judulnya Frankenstein fi Baghdad. Jadi dia menceritakan bagaimana realisme magisnya dia, bagaimana menciptakan seorang manusia buatan dari puing-puing manusia yang berserakan di sekitaran peristiwa Arab Spring. Nah, ini salah satu novel yang sangat penting untuk dibaca di Arab sekarang, yang justru sampai gini kita ndak bisa membacanya. Saya kira permasalahan utamanya bagaimana kita untuk membaca sastra Arab sekarang itu lebih kepada bahwa kita masih dibayang-bayangi oleh agama untuk membaca sastra Arab. Jadi kita kebanyakan memang karena penerjemahnya memang kebanyakan anak pesantren, kemudian lebih fokus kepada agama, jadi yang masuk memang lebih banyak kepada sastra-sastra Arab yang berbau memiliki dimensi-dimensi atau wacana-wacana agama. Tetapi kita tidak melihat dan sangat jarang melihat bagaimana dimensi-dimensi atau wacana-wacana yang lain yang berkembang di situ. Kita sangat jarang untuk membacanya, selain karena masalah hak cipta, kemudian sirkulasi buku, terutama sirkulasi buku dari Arab ke Indonesia saya kira masih sangat susah, dan terutama juga hubungan kerjasama kesastraan kita saya kira belum terjalin dengan kuat, yang sepertinya ini sejatinya di dunia yang semakin global ini, yang semakin terkoneksi ini, seharusnya kita bisa mengakses bagaimana kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh sastra di sana untuk bisa saling menerjemahkan antara sastra Arab dengan sastra Indonesia. Bukan hanya kita sebagai konsumen dari sastra Arab, tetapi orang Arab juga perlu menjadi konsumen dari sastra kita, karena sastra kita pun sebenarnya punya nilai tawar, nilai lebih yang itu sangat berguna bagi kesastraan Arab, begitu kira-kira.